Balik lagi, rutinitas pagi dilaporkan paling lambat jam X gitu kan. Kemarin kalau yang saya kirim ke teman-teman, estimasi dengan rincian seperti itu 45 menit ya kalau nggak salah ya. Pagi 45, sore 30. Berarti misalnya yang pagi ini dilaporkan jam 9, gimana? Oh iya, belum dicentang. Masih, 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 listnya aja. Gitu. Jadi kemarin itu rutinitas pagi, saya lihat ya. Terutama terus sekarang kalau saya begini. Nah ini, to-do listnya. Ya. Jadi bisa mengira-ngira, oh ini kira meskipun nanti di tengah jalan bisa jadi berubah ya. Tetapi minimal buat teman-teman sendiri sudah punya cer-cer, oh mau begini begini begini. Terus juga kalau siapapun ya, baik saya atau Bu Eli atau teman-teman di bagian lain mau misalnya minta tolong itu kan bisa bisa nengok-nengok juga to-do list pagi. To-do list jam 9 mau kosongan sorry. Rutinitas pagi. Ada yang dicontreng yang misalnya memang sudah terkerjakan boleh gitu kan. Yang memang belum dicontreng nggak apa-apa. Tapi kalau saya concernnya ke to-do listnya. Lanjut bahwa rutinitas pagi itu kan sekaligus absensi dan memberikan gambaran itu tadi to-do list hari itu. Nah, rutinitas yang ketiga, rutinitas pagi akan tentunya berbeda-beda. Ya. Kemudian, nah ini yang berikutnya rutinitas sore. Kita sepakati jam berapa paling akhir untuk pengumpulannya? Jam 5 ya. Ya, artinya kalaupun kalian udah terlanjur pulang kan bisa di rumah gitu ya. Selesaikan di rumah. Nah, kemudian contoh kemarin Mbak Lia ya sudah kirim to-do listnya sambil kita buka. Nah, ini kan memang tidak semuanya harus disertakan image. Tapi ada kebutuhan di saya ingin punya kadang-kadang kan nggak tahu nggak dapat notif gitu ya, nggak dapat notif di kecuali di tag ya. Kalau di tag itu mungkin saya bisa lihat gitu. Tapi juga ini kalau personal ke saya sendiri sih. Tapi kan ini tidak hanya ke saya, tapi juga untuk laporan ke bukan laporan deh, informasi ke Bu Eli maupun siapa yang berkepentingan gitu aja. Nah, jadi screenshot lampirkan. Screenshot lampirkan. Bahkan kalau misalnya seperti Ardo hari itu ngupload video di YouTube, linknya masukin sini aja. Hasilnya akan seperti ini dok. Kalau di sini ya. Kalau dulu yang komunikasi awal itu saya lupa, tapi tadi hasilnya akan seperti begitu link dimasukkan, benar-benar nggak hilang ya. Nah hasilnya kan kayak gini kan. Dari sini bisa juga kan gitu. Ya. Kalau yang dulu kan hanya tulisan linknya ya. Nah, kalau ini kan sudah dengan tampilannya seperti ini. Caranya saya lupa ya. Belum hafal. Kalau tidak salah, saya juga. Nah ini untungnya direkam. Begitu lupa kita nyoba-nyoba nih. Biasanya kan titik 3 ini, titik 6 ini ya. Coba copy link ya. Kita buka YouTube. Bisa.
Caranya gimana? Pastel biasa nanti ada Embed. Oh, embed. Oh, paste embed video ini ya? iya. Oh iya, caranya begitu. Coba coba. Nah, kalau gambar coba ya, kalau gambar eh image ini eh terus saya juga belum hafal. Ini maksudnya yang ini nih, ada teks, ada ini kan. Nah, di sini kecanggihan, kekayaannya Notion itu di sini nih menurut saya. Dia bisa nampilin teks, page, to-do list, heading, bullet list, numbered list, toggle, divider, link to page, call out, mention person, mention page, date or reminder, table inline, board inline, gallery, list, calendar, full page, image, image, choose image. Misalnya, ya kalau upload dari HP, kalau dari galerinya sini, nah itu kalian. Jadi kekayaannya, fiturnya di situ. Nah, ini tentu terus terang saja yang setelah kemarin saya coba-coba ini, wah ini Elisa harus pakai gitu. Kayak bikin artikel. Jadi bahkan setelah kemarin yang itu tadi, lah ini udah kayak halaman web gitu kan, halaman web. Jadi ya lumayan kan gratisan, nggak tahu ini limitnya sampai sampai berapa nantinya. Iya, plus coba ya. Oh ya, plus itu memunculkan pilihan basic block. Kalau titik tiga tadi apa ya? Eh, oh ini, ya, apakah mau duplikat atau oh gitu. Ya 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 ya. Siap paling ini. Kalau plus untuk modelnya basic shape-nya, kalau yang titik 6 untuk delete, duplikat, copy dan lain-lain. Oke, saya delete. Jadi ibu sempat bertanya gini, lah nanti maksudnya ini nggak ada buku komunikasi, gitu kan? Saya nggak berani bilang, iya gitu kan? Nanti ibu sempat sempat nggak langsung iya soalnya. Enggak sih, saya bilang gitu. Enggak. Itu tetap ada untuk akreditasi ya. Nah, ya ada. Jadi kalau misalnya ah nggak mau, ya sebenarnya bukan nggak kerja dua kali sih, tetap aja kerja dua kali. Tapi meminimalkan kerja dua kalinya ya silahkan ditempel gitu ya. Tempel di buku komunikasi boleh. Nah, sekarang ada bagian respon gitu ya. Respon respon saya terhadap laporan teman-teman itu baiknya apakah di Notion saja atau coret-coret kayak kemarin? Kayak uh, kayaknya dia terdokumentasi di Notion aja ya. Bisa kan ya? Coba saya tes ya. Kita tes kalau misalnya ini yang Mbak Lia nih. Bisa ya. 6. Ini langsung ngetik aja di sini. Oh, ada komen. Oh, ini. Oh, ya, 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 ya. Mbak Lia, tolong tampilkan image link
atau file PDF misalnya gitu ya. Send. Oh, tersembunyi ya? Tersembunyi ya? Oh, kayak di website, bener. Iya, kayak tersembunyi tapi kan ini bisa dibuka. Oke, ya udah. Komennya di sini. Komennya di sini. Tahu nggak ini kalau berbayar berapa? Tahu. Kemarin saya buka-buka kalau berbayar 500 ribuan. Nah itu. Ya, kayaknya sekali deh. Sekali aja. Eh, saya tuh sempat sebelumnya ditawari namanya Jojonomic gitu ya. Mahal banget. Terus saya nggak, wah ini nggak kira-kira nih nawarinya gitu ya. 48 juta. Terus, eh, tapi sempat mereka demo gitu kan, demo kan katanya Jakarta, demo ke saya, terus hmm, itu Pak boleh ya kirim penawaran harga? Oh silahkan. Nah, ya, tidak ada rinciannya, 48 juta. Iya. Terus eh, googling lagi, nemu Notion ini, coba-coba, kayaknya saya ya tadinya saya nggak tertarik karena awalnya kan kayaknya lihatnya tulisan aja gitu ya, tulisan aja. Tapi setelah lihat lebih dalam, apalagi nyoba-nyoba yang tadi, yang tugas-tugas Ardu tadi, makin ini, makin penasaran. Yang sini ini udah. Oh ya, sama ini lagi. Bisa dilampirkan kendala yang dihadapi. Ya. Jadi contoh nih, data hilang. Nah, data hilang atau yang lain-lain. Kalau kemarin misalnya nggak laporan, oh karena datanya hilang. Jadi biar tidak ada suzon di antara kita, gitu ya. Kalau uh, ya saya selalu dekat sama ibu gitu ya. Kalau teman-teman yang lain ada kesalahan informasi laporan atau semacamnya, itu biasanya ibu bisa merembet kemana-mana tuh. Nah, contohnya kantin laporannya nggak update nih. Harusnya ini tanggal 21 April, laporannya bulan Maret gitu ya. Wah, udah. Nggak hanya Mbak Nopi, nggak hanya Mbak Cindy. Mbak Restu kena, Mbak Endang kena. Nah, jadi kendala itu perlu disampaikan gitu ya. Jangan hanya disimpan gitu ya. Kita cari solusinya bareng-bareng. Berikutnya, em, nah ini mungkin nggak mudah, tapi saya juga belum ketemu formatnya, belum ketemu formatnya. Tapi sebetulnya ini kepentingannya bukan semata-mata untuk saya atau klinik Elisa, tapi anggaplah positive thinking aja bahwa ini kepentingannya juga ke diri kita masing-masing, mendisiplinkan diri kita masing-masing. Jadi kan kalau merah banyaknya berapa, yang kuning berapa, yang hijau berapa, itu kan di situ kita akan lebih mudah muhasabah. Muhasabah. Selanjutnya, screenshot Notion dapat di-print dan ditempelkan di buku komunikasi tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, oke, ini untuk khusus tentang yang rutinitas tadi ya. Sekarang ada titipan dari ibu yang saya perlu tanyakan hmm, ke Mas Ardut. Oh, sama Mbak Lia ada ya? Progres video sampai mana? Kemarin masih Mm-mm. besok, Pak. Itu bilangnya ya. Nah,
Oke, di sini saya tambahkan ini aja. Di sini ada yang template yang relevan sama video. Oh, lupa saya di mana ya template-template. Roadmap, desain meeting notes, edukasi, class note, grading list, syllabus, directory, engineering, to-do, roadmap, engineering, human resource. Saya tadi nemu, cuma lupa judulnya. Jadi untuk membuat konten video, jadi kerangka kerjanya, Nah, kalau ingat saya ini, jadi ini bisa digunakan template itu. Di situ saya ingat saya ada pertama dari set dulu, dari set, kemudian ada tentu goals-nya, tujuannya, terus ada versi yang mau dibuat. Jadi satu video itu mau di-create berapa versi gitu ya. Nah, kan mungkin misalnya kalau selama ini aduh siapnya hanya versi YouTube gitu kan ya, tapi versi Instagram kan masih jarang ya. Nah, ya skripnya, ya shortlistnya. Nah, nanti kalau template itu dipakai, kita bisa sama-sama tahu, oh ini ada apa yang sudah dan apa yang belum, gitu kan. Nah, oh misalnya karena laporan harian dari Ado misalnya, yang shotnya misalnya rencana shot itu ada 10. Nah, ternyata kita kan atau sama ibu mungkin berpikirnya ngarep-ngarep jadi gitu ya, sudah jadi gitu. Nah, tapi kan biasanya jawaban kita suka gini, video gimana gitu, sedang dikerjakan bu ya, atau sudah gitu kan, tapi kan gitu kan, tapi nah ini nih kalau kita pakai ini akan kelihatan sudah bu, dari 10 rencana baru 7 gitu. Kalau ya nanti coba buka-buka sambil cari template yang di sini. Itu untuk yang pertanyaan video ya. Oh jadi besok rencananya take-nya di sini. Di sini. Oke. Itu take terakhir untuk tema itu. Take terakhir ya. Oke. Terus titipan ibu juga tanya stiker dan tulisan sampai mana? Stiker mobil udah. Ke ibu apa ke saya? Ke ibu. Ibu udah respon. Udah, artinya udah setuju apa minta dikoreksi gitu kan? Nah, kalau sampai sini ada temuan lagi nggak? Belum ya? Terus mungkin punya Mbak Lia ada pengalaman menarik dengan Notion di awal-awal ini? Masih bingung tapi oke, ya pakai bingung-bingung. Sama sih ya, pakai bingung-bingung. Ya soalnya template-nya banyak. Template-nya banyak dan kita bisa share template ya. Sebaliknya. Mudah-mudahan. Nah, saya jadi ingat terus terang aja kemarin karena waktu rapat tahunan Ardo yang ikut sih. Itu kok
teman-teman kan formatnya macam-macam. Terus jadinya agak repot waktu di rekapitulasinya. Kan Mbak Restu formatnya ini, Mbak Dia ini, beda-beda gitu kan. Nah di situ saya coba-coba yang tadi halaman web tadi. Ini kalau bisa ya kalau mau bisa semacam nih gitu kan. Bisa satu macam, bisa diakses dari manapun gitu kan. Jadi makanya saya berani tulis seperti ini. Tentu anytime, anywhere, bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Mudah dipelajari kalau punya waktu dan kemauan. Berat nggak ke HP? Nggak ya? Jadi kalau oh gitu. HP yang nggak ada itu apa? Tipenya apa? Kan Play Store. Akses Play Store, nah di Play Store nggak muncul. Munculnya di aplikasi ini. Antisipasi kalau nanti ada teman-teman gitu ya berarti kalau itu belum dicoba ya tuh ya, yang biru itu ya. Yang Ardo kan juga ada kan? Berarti Cina juga kan? Bali apa? Samsung. Oh, 2017. Oh mungkin memang support apa ya nah, iOS-nya gitu. iOS-nya, versi Android-nya. Oke, jadi mudah-mudahan nggak berat. Terus teman-teman mungkin yang belum ya mau nggak mau upgrade. Upgrade pakai pakai laptop dulu. Tampilannya menurut saya menarik, uh, powerful, terus berasa punya web sendiri. Kalau 500.000 nanti saya kayaknya mau deh nabung nyicil gitu ya. Lihat fitur-fiturnya. Banyak link yang bisa dimasukkan. Mudah-mudahan unlimited untuk yang berbayar ya. Oke, ini untuk Notion saya mau tunjukin lagi tugas Ardo ya. Pertama yang kemarin agak saya sentuh itu email. Nah, ini untuk email. Karena email saya dapat rujukan buku yang agak lebih lengkap gitu ya. Yang lain-lainnya belum. Jadi begini, saya akan bantu Ardo juga untuk membuat halamannya, ya, halaman dashboardnya. Terus nanti komen dan edit kan bisa. Contoh ini ada beberapa yang harus dipahami ya, dipahami dalam email. Kenapa email ini penting ya jelas. Setiap kita bikin akun harus pakai email. Terus marketing yang sebetulnya tergolong murah itu ya email. Maka kita harus sama-sama belajar tentang frameworknya. Framework tahu Dok? Apa Dok? Framework itu kerangka kerjanya email. Kemudian, nah ini bisa kita gunakan untuk kemana-mana. Cara berpikir ini, ya, cara berpikir email bisa dipakai untuk untuk ke YouTube, untuk ke IG, ke Facebook, ke WA. Nah, jadi ada namanya strategi, ada namanya taktik, gitu. Tahu bedanya strategi sama taktik ya, Dok?
Kamu kan suka main volley nih, pelatih. Ada pelatihnya kan? Suka ngomong taktik nggak? Suka ngomong strategi nggak? Nah, kamu bisa bedain nggak? Nggak bisa bedain. Mbak Lia bisa bantu? Cara cocoknya hampir seperti itu. Eh, dalam pemahaman saya tidak benar juga gitu ya. Saya coba pahami juga karena ternyata beda gitu ya strategi mana. Strategi ini lebih lebih besar, taktik ini lebih kecil. Nah, taktik ini yang sering berubah-ubah. Tapi strategi bisa bisa lebih lebih konsisten. Saya ambil contoh misalnya yang kentara di olahraga gitu ya. Mungkin pelatihnya Ardo itu akan bilang lawannya ini, strateginya 60% menyerang, 40% bertahan. Misalnya gitu ya. Ada gitu nggak sih, Dok? Bertahan sama menyerang gitu. Ada kan? Nah, itu strategi. Nah, kemudian turunan taktik. Kemudian buat diturunkan taktik. Ini karena kita mau menguras energi lawan dulu, kita bertahan dulu. Maka kuatkan pertahanan, gitu kan. Nah, yang kuat bertahan itu misalnya Ardo, Agus, sama Asep, misalnya. Jadi, ini yang harus sering ngeblok gitu ya. Nah, jadi ngomong ngeblok ini tadi sudah ngomongin taktik, kan gitu. Tapi strategi bertahan sekian menit, menyerangnya sekian menit itu strategi. Nah, jadi di email, YouTube dan lain-lain itu juga pakai gitu, ya. Pakai strategi, pakai taktik. Kalau marketing misalnya, strateginya bagaimana Elisa itu menarik klinik Elisa physically gitu ya, tokonya atau kliniknya bisa menarik pengunjung. Itu strateginya menarik. Taktiknya apa? Mau bikin di apotek itu seterang-terangnya, lampunya banyakin. Nah, itu udah taktik. Tapi untuk menarik kan tidak hanya pakai lampu kan, bisa pakai apa lagi? Dekorasi. Ya, taktiknya dekorasi. Taktiknya saya pakai sirine. Nah, itu udah taktik. Paham ya? Hmm. Nah, yang kedua adalah riset. Ini nyuplik-nyuplik dikit aja karena kan saya minta ke Mbak Diah dan Mbak Yayang untuk tanda petik ngegarap mereka. Jadi biar nggak bingung kan harus fokus. Mbak Diah disuruh ngapain, diapain gitu-gitu. Yayang juga disuruh ngapain, disuruh apa ngapain. Gitu. Nah, kalau nggak kita pandu, nanti akan kemana-mana. Nah, karena yang intens dengan saya adalah Mbak Lia dan Mas Abdul, ini saya titipkan bahwa Mas Abdul dan Mbak Lia memang harus juga paham tentang ceruk pasar yang akan ditarget. Saya buka aja deh. Nanti saya akan buat artikel-artikel pendukung atau bukan ada yang buat, ada yang saya kumpulin dari beberapa sumber. Nah, saya akan kumpulin di sini, terus contoh nih ya,
Ini bacalah artikel ini. Artinya Mas Abdul dan Mbak Lia saya minta ngebaca. Nah nanti eh, nggak tahu apakah nanti itu berupa to-do list atau berupa kanban kayak ini. Itu kalau sudah dibaca ya geser, kalau kanban ya geser ke kanan, kalau to-do list ya contreng gitu ya, untuk tiap artikel. Nah, eh, kalau itu sudah contreng berarti saya anggap teman-teman sudah membaca. Nah, untuk menguji terus terang, menguji tanda petik bahwa paham, itu saya harapkan buat ringkasannya. Gitu. Nah, terus ringkasan ini kan tertulis, mau di sini juga boleh. Kemudian kalau ringkasan itu terserah sih ringkasan, eh, tapi paling mudah memang ringkasannya, poin-poinnya. Nah, eh, berikutnya adalah silahkan presentasi. Ini kan saya presentasi nih, ya. Saya presentasi ke kalian. Jadi saya nggak langsung ngomong rocos gitu, tapi sebetulnya kan tadi saya sudah siapkan kan agenda-agendanya. Ini juga sudah saya siapkan. Nah, seperti itu. Ini akan melatih kemampuan macam-macam. Ya, kemampuan menulis, kemampuan presentasi, ya. Manfaatnya akan balik ke diri sendiri. Nah, kalau skill itu terasa, makin pede. Nah, di situ nyambungnya nanti ke aplikasi karya karsa itu. Anda bisa seleksi mas sendiri mana misalnya konten-konten seperti ini yang bisa Anda tembak gitu ya. Anda jadikan ceruk kategori sendiri untuk di karya karsa. Itu balik sedikit. Belum. Nantinya memang sasarannya akan pengen dapat konsumen ideal. Sepintas saya kasih contoh begini deh. Apa bingung? Ceruk tahu ya, Do ya? Ceruk ngerti belum? Nggak bisa ngomongnya. Kalau bahasa Inggrisnya niche gitu ya, niche, niche. Translate ke Indonesianya ceruk. Ceruk itu saya anggap kayak kategori. Tapi kategori itu kan eh ya kayak inilah ya Dok ya. Ini kan sebetulnya kan kategori kan Dok, yang kiri ini ya. Nah, tapi kemudian kan terpecah-pecah lagi menjadi sub kategori, terpecah lagi menjadi sub kategori, terpecah lagi bertingkat-tingkat tanpa batas. Nah, ceruk itu seperti itu gitu kan. Ambil contoh nih ya. Kalau nanti saya ngasih contoh Mbak Dia, saya minta Mbak Lia sama Mas Ardo, saya belum punya bayangan tentang Mbak Yayang. Mbak Yayang akan kira-kira ceruknya gimana gitu. Misalnya gini, Mbak Dia, ceruk besarnya, kategorinya adalah kesehatan. Terus SDM kesehatan, kesehatan nih, kesehatan. Kesehatan masih luas ya, pecahi lagi ke SDM. SDM masih luas, pecah lagi SDM perawat, pecah lagi SDM perawat yang titik-titik. Bingung nggak kalian? Hashtag itu. Oh ya, ya. Nah,
Jadi ini sudah berapa tingkat tadi? 4 ya, 4. SDM perawat yang titik-titik. Kalau saya coba sambungkan ke karya karsa itu jadinya begini. SDM perawat, tapi dia anggaplah baik sudah bekerja maupun belum bekerja. Itu pun bisa dipilih. Yang mau menambah income, misalnya. Yang mau menambah income-nya. Sampai sini saya nggak paham ya. Nah, berarti yang kita tembak siapa, Duk? Nah, Masuk. ulangi ya. Kategori gedenya kesehatan. Anak cabangnya HRD. Di cabang lagi HRD perawat. Di cabang lagi HRD perawat yang ingin nambah income. Yang mau nambah income. Tadi sasaran tembaknya siapa? Nah, yang jadi sasarannya yang paling bawah tadi. Sorry, pakai HRD. Perawat ya. HRD bukan maksudnya HRD Mbak Diah itu, tapi SDM perawat. Bukan HRD, SDM perawat yang ingin nambah income. Itu yang ingin ditembak. Kan gitu. Udah makin jelas nggak? Kalau sudah seperti itu, kemudian baru kita berpikir, kalau misalnya, yuk kita coba-coba aja. Kira-kira kalau nembak kayak gitu, apa yang sih yang mereka butuhkan? Cara. How to kan? Caranya. Kan? Iya. Mereka butuh cara. Tapi ya pengen ini caranya piye. Kan gitu. Nah, di situ kita kan Mbak Dia kasih tahu dong caranya. Mbak Dia bikin caranya, kasih tahu caranya. Gitu kan. Nah, cara ini yang tanda petik akan dijual gitu ya. Dijual. Terus saya ambil contoh misalnya kalau yang bukan di luaran ya, tapi nambah income atau gini aja deh. Kalau di klinik Anda udah pada tahu semua. Ada penghasilan pokok nggak? Ada. Ada penghasilan yang naik turun nggak? Ada. Apa dok contoh penghasilan yang naik turun? Ada ngerasa, saya belum tahu. Ada udah ngerasain belum? Ada nggak? Ada nggak penghasilan yang naik turun dari klinik kan? Ada. Contohnya dari apa? Nah, apa? Maksudnya penghasilan di luar yang pokok. Kalau yang pokok kan tetap misalnya X rupiah itu aja. Ini dari klinik aja ya, saya belum ngomongin yang dari luar loh ya. Nah, ada kan? Nah, intinya itu tuh di list di dasar. Jadi cara nambah income itu kalau ini begini. Meskipun sebagai karyawan. Saya jujur aja mengawati juga manajemen klinik ini ya. Karena di dalam ya bahwasanya di start awal masuk klinik ini tidak tinggi ya sebetulnya, tidak tinggi. Tapi ada hal lain yang saya titeni. Kalau manajemen sudah ngerasa cocok dengan SDM
tentu manajemen gondelinya bener-bener. Gondelin bener-bener itu kompensasinya juga menurut saya lompat. Ada lihat begitu nggak? Belum perhatikan ya? Belum perhatikan. Nah, mungkin memang ini informasinya terbatas. Gitu ya. Informasinya terbatas. Karena bisa jadi kan negosiasinya kan one by one gitu kan. Satu-satu gitu kan, nggak mungkin bareng-bareng kan. Saya ulangi loh, startnya rendah. Gitu kan. Tetapi begitu, tapi memang untuk menguji menguji loyalitas bagaimanapun siapapun dimanapun itu butuh waktu yang tidak sebentar. Gitu. Bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 3 tahun, bisa jadi lebih dari itu. Bisa jadi 3 tahun kelihatannya loyal, tapi di tahun keempat letoy gitu ya. Bisa jadi. Nah, tapi yang stabil gitu, itu terjadi lompatan, kemudian apa namanya variabel nilai yang naik turunnya ini juga lumayan gitu ya. Nah, ini yang tadi contoh saya coba tanya Mbak Lia, dia masih tahu nggak ya? Belum tahu kan? Nah, tahu. Nah mungkin pernah lihat gitu kan? Nah, coba kalau ini itu makin banyak yang tahu. Kira-kira efeknya kayak apa? Uh, Bukan efek yang positifnya, termotivasi kan? Iya nggak? Nah, um, ini yang bisa tanda petik dikemas gitu ya, dikemas. Jadi ini bisa jadi satu tema gitu kan, menurut saya untuk Mbak Dian. Gitu ya. Kalau memang sepakat teman-teman, oh sasarannya itu gitu ya. Jadi kan kita harus menyiapkan sasaran itu produknya apa, produknya caranya bagaimana.